Episode 68. Salah paham. Di sebuah ruangan serba putih, seorang wanita yang baru saja kehilangan bayinya itu berbaring. Dia merasa senang dengan perginya bayi itu di dalam rahimnya. Karena dengan begitu, dia tidak akan menikah dengan pria yang sudah parubaya itu. Tapi kegembiraan hatinya berhenti ketika papanya berbicara sesuatu padanya. "Hei putriku, meskipun kamu sekarang tidak hamil anaknya Tuan Max, tapi ternyata dia masih tetap akan menikahimu. Syukurlah kalau begitu." "Dia juga berjanji akan menghapus semua hutangku ketika dia menikah denganmu, Stefani," ucap Papa Stefani pada putrinya itu. Stefani hanya bisa mengepalkan tangannya menangis dan dia tidak bisa melawan sang papa. Dia merasa hidupnya memang seakan ditakdirkan untuk menjadi orang yang selalu lemah dan ditindas. "Baiklah, aku pergi dulu menemui Tuan Max dan setelah kamu sembuh kalian akan segera menikah," seru Papa Stefani dan kemudian keluar dari ruangan itu. Hicks, Tuhan tolong aku," seru Stefani sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia menangis terseduh di dalam kamar itu, sendiri tanpa ada yang menemani dan peduli padanya. Sungguh nasibnya tidak pernah baik semenjak ibunya meninggal. Ayahnya selalu semena-mena terhadapnya, bahkan tega menjual dirinya hanya untuk membayarkan hutang sang ayah yang telah bermain judi. Sedangkan di sisi lain, di sebuah kamar bernuansa maskulin, seorang pria muda tampan tampak memikirkan sesuatu, mengurangi benang kusut untuk bisa segera teratasi. Iya, dia adalah Angga. Pria itu ingin masalahnya segera selesai, tapi dia juga merasa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Stefani sampai dia kehilangan bayinya. Namun, sosok Angga memang tidak pernah ingin membagi permasalahannya dengan siapapun termasuk dedinya. Angga, pria mandiri yang sudah hidup jauh dari keluarganya selama bertahun-tahun, dia selalu merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. "Sebaiknya aku tidak melibatkan Erem pada masalah ini. Dia sedang hamil anakku, jangan sampai terjadi apa-apa dengannya dan calon babyku," gumam Angga. Dia pun segera merebahkan badannya di ranjang karena hari sudah semakin larut. Tidak butuh waktu lama, Angga sudah masuk ke alam mimpinya. Pagi itu, mendatangi rumah sakit di mana Stefani dirawat. Dia merasa tidak enak hati untuk tidak menjenguk wanita yang telah ditabrak oleh calon suaminya itu dengan membawa sekeranjang buah-buahan. Dia datang sendiri tanpa Angga karena tadi setelah sarapan, Angga langsung pergi keluar dengan alasan ada keperluan penting. Menyuruh salah satu sopir pribadi Dedirian untuk mengantar ke rumah sakit. Setelah beberapa saat, sampai dan langsung menuju ruangan di mana Stefani dirawat. Dengan kedatangannya, berharap Stefani bisa menjadi sedikit lebih baik. Karena biar bagaimanapun prihatin dengan nasib wanita malang itu. Sampai di depan pintu ruangan Stefani. Dia ingin meminta maaf dan memberi semangat karena wanita itu telah kehilangan bayinya. Bisa merasakan bagaimana rasanya seorang wanita yang sedang mengandung itu. Susah payah menahan gejolak saat rasa mual menyerang. Bahkan kadang kepala tiba-tiba terasa pusing. Tetapi terkadang memiliki bayi itu bisa untuk penyemangat hidup, seperti contohnya. Namun, berbeda dengan Stefani tentunya, apalagi wanita itu harus kehilangan calon bayinya sebelum dia bisa tumbuh baik di rahim sang mama.
Dengan mengelus perutnya yang masih datar, dia menyematkan doa agar sang calon bayi sehat-sehat selalu. Baik-baik di dalam perut mami ya, baby. Kami semua akan menunggu kelahiranmu di dunia ini, ucap Aram pada sang calon babynya. Buah hati yang tidak disengaja karena niat menolong sang kakak dan akhirnya membuat mereka kecanduan. Tapi berkat hadirnya baby itu, dia dan Angga akhirnya bisa saling terbuka, bahkan bisa bersama selamanya. Aram tersenyum sendiri ketika mengingat kejadian itu. Rasa cintanya untuk Angga pun menjadi semakin besar ketika dia tahu bahwa saudara sepupunya itu juga mencintainya. Aram mendekat ke arah pintu ruang rawat itu dan memegang handle. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba dari arah dalam terdengar sebuah suara yang tidak asing. Aram mengernyitkan dahinya ketika dia sangat jelas mendengarkannya. Seperti suara Kak Angga, gumam Aram. Sayup-sayup terdengar Angga membicarakan sesuatu dengan Stefani di dalam ruangan itu. Tenang saja Stefani, kamu pasti tidak akan menikah dengan pria bernama Max itu. Dia bahkan sudah mempunyai 2 istri yang dimana semuanya sama sekali tidak tahu kejelekan Max. Ucap suara yang mirip dengan Angga. Tiba-tiba dada Aram berdebar kencang. Ada rasa ngilu di hati ketika dia mendengar suara itu bersambung.